Cerita anime Loli Dwontol ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Nao yang kini berada di antara hidup dan cukurukuk ya para penonton. Sebab di satu sisi Nao harus menyembunyikan Satsuki yang berada di dalam selimutnya yang Baba Boy sekali lah. Baba Boy. Sedangkan di sisi lain, Nao itu harus bersikap normal ketika dirinya harus menahan sang Stephen di hadapan Yukari. あたりくん、本当に大丈夫？大丈夫じゃないかも。 Yukari yang melihat Nao itu nampak gelisah dan berkeringat dingin, awalnya sih mengira bahwa penyakit Nao ini nambah parah ya cuy ya. Tapi setelah Yukari mengecek suhu badan Nao, loh nggak apa-apa kok. Ya udah deh, mungkin kamu capek ya. Aku pulang dulu ya Naokyun. Jangan lupa bubur buatan aku kamu makan ya. Aku buatnya pakai cinta loh. Apa-apaan ini skripnya. Tapi ketika Yukari baru saja keluar dari rumah Nao, kita diperlihatkan ギリギリセーフだったね。ギリギリアウトだ。帰る。 kalau kalian ada di posisi Nao, apa yang akan kalian lakukan para kocokers? A. Cukurukuk, B. Cukurukuk sampai pagi, atau C. Ajak mengaji. Coba komen di bawah ya teman-teman. Kalau jawaban lau apa abangku? Ya jelas dong ajak mengaji. Karena ingat, dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. So daripada ngeharam dengan anime, mending aing ngeharam dengan bidadari gitu kan di surga nanti. Keep halal brother. Emang lau udah yakin bakal masuk surga bang? Ya seenggaknya aing nggak ritual 5 hari sekali gitu kan pakai gambar anime. Kalau animenya kayak gini gimana bangku? Alamak sedap nih. What the hell, boy? Namun ya di sisi Yukari, sebenarnya Yukari itu tahu bahwa Satsuki sudah mendahuluinya ke rumah Nao untuk menjenguk pria pujaannya tersebut. Tapi karena Yukari masih berpositif thinking, toh Nao pun bilang bahwa Satsuki itu cuma teman kecilnya doang kok tidak lebih, maka Yukari pun berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun karena Yukari sadar bahwa cepat atau lambat Satsuki pasti akan merebut Nao darinya jika Yukari tidak bergerak secara agresif, maka dari sinilah Yukari memutuskan akan lebih agresif lagi gitu kan untuk mendapatkan hati Nao dengan caranya sendiri. 私だって前から渡くんのこと。 Sedangkan di sisi Nao, kini kita diperlihatkan Nao yang mencoba untuk memakan bubur buatan Yukari yang katanya dibuat pakai cinta ya para emblo-emblo kesepian. Namun ketika baru aja ini si Nao menghap bubur buatan Yukari. Yap, boro-boro sembuh gitu kan. Yang ada hampir ke isekai kang ini si Nao. Tapi karena ini bubur buatan wanita yang paling ia cintai, apalagi katanya bubur ini dibuat pakai cinta, maka mau tidak mau, enak tidak enak, mau ada racunnya ke, Nao akan menghabiskan bubur buatan Yukari ini. Ya meskipun ujung-ujungnya kita tidak tahu apa yang terjadi ya pada Nao teman-teman. Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkan wanying muncul juga ini cuy si Loli Dwontol kontrakan yang langsung menghampiri Satsuki. Awalnya sih si Loli Dwontol ini ingin curhat kepada Satsuki ya mengenai ketakutannya akan sang kakak yang mungkin membenci Suju karena Suju ini sudah terlalu sering merepotkan kakaknya tersebut. Tapi gimana ya, bukannya tobat atau sadar diri ya bejir. Kalian mau tahu si Loli Dwontol ini malah ngomong apa kepada Satsuki? Ya denger aja deh sama kalian cu. お兄ちゃん、すずのこと嫌いになったかも。すずはもうお兄ちゃんいなくても大丈夫って思われちゃったかも。 Pakai nanya, ya jelas dong. Namun ya selain curhat akan ketakutan Suju, di sini Suju juga mencoba menanyakan kepada Satsuki sebenarnya apa alasan Satsuki menghancurkan ladang mereka saat 6 tahun yang lalu. Sebab nih cu, setelah Satsuki menghancurkan ladang mereka berdua, Suju itu diam-diam mengikuti Satsuki dan melihat Satsuki itu bertemu dengan seorang pria misterius yang seolah-olah pria misterius inilah yang menyuruh Satsuki untuk menghancurkan ladang mereka berdua. ねえ、さつきちゃん。あの時一緒にいた人、誰？
Wah, mendengar perkataan Suju barusan, Satsuki pun langsung bertanya kepada Suju apakah Suju ini sudah mengatakan hal tersebut kepada Nao, dan Suju pun menjawab bahwa ia sama sekali belum mengatakan apapun kepada kakaknya tersebut. Dan di sini juga Satsuki mengatakan kepada Suju bahwa mungkin saja Suju itu cuman halu doang kok, sebab menurut pengakuan Satsuki, ia sama sekali tidak bertemu dengan pria manapun setelah merusak kebun dari Nao. Dan alasan Satsuki merusak kebun Nao itu adalah karena pada hari sebelumnya, kata Satsuki, ia sempat berantem hebat dengan Nao. Dan kerusakan kebun itu merupakan bentuk balas dendam Satsuki kepada Nao. Yang tentu Aing tidak percaya begitu saja dong ya. Karena dari sini pun kita tahu bahwa Satsuki itu pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka berdua. Dan untuk apa serta siapa sang pria misterius ini? Ya untuk saat ini Aing masih belum tahu juga ya para penonton. Jadi untuk sekarang, ya ikuti dulu aja lo ceritanya, Mang. Tapi katanya ini Maya katanya si Satsuki ini udah dijebol cu sama pria misterius tersebut. Jadi kalian ingat kan pas episode kemarin rumah Satsuki itu benar-benar bobrok brutal. Nah, jadi masa lalu Satsuki itu aduh benar-benar kelam banget lah, Mang. So, Satsuki ini berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua Satsuki pun selalu berantem. Ayah Satsuki juga suka mabuk-mabukan. Ditambah ibu Satsuki terlilit pinjol. Maka Satsuki yang mereka anggap sebagai beban pun dijual kepada sesosok pria misterius tersebut untuk melakukan apapun yang diinginkan sang pria itu layak kepada Satsuki. Baba Bowie. Dan kalian tahu nggak siapa pria misterius itu? Yap, betul, ayah dari si Nao, cu. Nggak percaya sama Aing? Oke, gini. Aing bakal jelasin kepada kalian secara terperinci dan juga jelas banget lah, bro. So, awal-awal jadi begini, kalian tahu kan alasan kenapa pernikahan kedua orang tua Nao itu ditentang oleh para keluarga besar mereka? Ya karena ayah Nao ini selalu semena-mena dengan uangnya sendiri. Terus kan katanya kedua orang tua Nao itu meninggal karena kecelakaan. Jadi emang betul juga sih cu alasan kematian orang tua Nao itu benar-benar karena kecelakaan. Tapi itu bisa terjadi karena sang ibu sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya yang ya sudah di luar batas lah. Jadi ketika mereka bertengkar, datang truk kuning yang seketika mengirimkan mereka berdua ke isekai. Dan kalian ingat kan di mana Satsuki dan Nao bertemu? Ya betul, di ladang. Ladangnya itu di mana? Ya betul, di halaman rumah Nao. Dan kenapa Satsuki bisa berada di halaman rumah Nao? Ya betul lagi, karena Satsuki baru aja dicukur-ukuk oleh ayahnya Nao sendiri, bejir. Nah, alasan bibi Nao si Tamayo yang sangat membenci ayah mereka itu adalah ya karena si Tamayo itu udah tahu gitu kan kelakuan bejat dari ayahnya Nao benar-benar absolut sinema, Kang. BTW, lu tahu dari mana bang fakta tersebut? Nggak tahu sih, Aing ngarang soalnya cuy. Nah, namun ada untungnya juga sih ketika Nao mengatakan kepada sang adik dontolnya itu harus mandiri. Sebab ya setelah Nao mengatakan hal tersebut, pada akhirnya sang adik pun mulai sedikit mandiri lah dengan cara ia bisa pakai baju sendiri, bangun pagi tanpa harus dibangunin sang kakak, serta sang adik pun sudah bisa menata rambutnya sendiri. Di sini Suju merasa bahwa ia sudah tidak mau lagi ya terlalu merepotkan kakaknya itu dan menjadi dontol sejati serta dontol di antara para dontol yang ada. Ya meskipun Suju masih tidak mau ditinggal sendiri sih oleh sang kakak. 適度にわがままなほっとけない女を目指すことにしたからよろしく。そうか。Singkat cerita, setelah Nao pulang dari sekolahnya, Nao secara tidak sengaja melihat Yukari yang tengah digoda-goda oleh para jomblo-jomblo kesepian. Awalnya sih Nao mengira bahwa para jomblo-jomblo itu merupakan pacar dari Yukari. Secara kan tidak mungkin gitu ya, jika wanita secantik dan Cihui Yukari masih belum memiliki pacar sama sekali. Yang oleh sebab itu, Nao lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan Yukari tersebut. Tapi ketika Nao baru saja akan pergi meninggalkan Yukari seorang diri, Yap, Yukari tiba-tiba saja menghampiri Nao dan mengajak Nao untuk belajar berdua di perpustakaan sekolah mereka. Nah, karena Yukari itu sudah memutuskan bahwa ia akan lebih
agresif lagi untuk mendapatkan hati Nao. Di sini nggak ada angin, nggak ada hujan. Yukari tiba-tiba saja mengatakan bahwa Nao itu merupakan pria yang berbeda ya dari pria lainnya. Sebab menurut Yukari hanya Nao sajalah yang memandang dirinya dengan tatapan yang tidak CBL. Dan Yukari pun sangat menyukai sifat Nao yang begitu peduli dengan adik dontolnya itu. Serta awal mula rasa suka Yukari kepada Nao itu bermula ketika pada suatu hari Yukari ingin ganti baju ya setelah jam pelajaran olahraga, dan berbarengan dengan hal tersebut tiba-tiba saja Nao menerobos masuk ke ruangan Yukari untuk mencari adiknya. Dan alih-alih Nao tergoda dengan kecihuyan tubuh Yukari, justru Nao itu lebih mementingkan keberadaan adiknya yang hilang entah kemana. Dan dari situlah Mang Yukari mulai menaruh rasa kepada Nao. Plus yang membuat Yukari semakin mencintai Nao itu adalah だけど渡くんは違う。渡くんだけは違う。渡くんは純粋で、誠実で、優しくて、清らかで。 Wah, mendengar semua perkataan Yukari barusan, tentu dong seketika membuat Nao itu tidak bisa berkata apa-apa lagi ya cuy ya. Tapi ketika Yukari akan pergi meninggalkan Nao, Yukari secara tidak sengaja bertemu dengan Satsuki yang tengah menunggu Nao. Dan ketika Yukari menanyakan kepada Satsuki apa yang membuat Satsuki itu menunggu Nao, jawaban Satsuki adalah いや、私が好きで待ってるだけ。Wah, mendengar perkataan Satsuki barusan, auto membuat Yukari makin galau brutal ya teman-teman. Namun untuk sementara kita kesampingkan dulu lah ya akan kegalauan Yukari saat ini. Karena kini kita akan beralih kepada Nao yang dibuat tidak bisa tidur Kang. Sebab di satu sisi Nao itu kepikiran akan tingkah Satsuki yang benar-benar memancing si Stephen untuk keluar dari segelnya. Namun di sisi lain Nao juga benar-benar tidak menyangka ketika Yukari mengatakan bahwa ia begitu sangat menyukai sifat Nao yang apa adanya, jujur, dan juga polos. Tapi di tengah-tengah kesaltingan Nao, だからダメだ石原さんごめん di keesokan harinya, Satsuki yang menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Nao. Awalnya sih si Satsuki ini ingin mencoba untuk sedikit menghibur Nao ya para penonton. Tapi yang terjadi adalah そうだよ、大丈夫？ああ悪い冷た。 Wih, mantap anjir. Oke lanjut. Yang karena Nao yang menyiram Satsuki itulah di keesokan harinya ketika di sekolah, Satsuki membisikkan sesuatu kepada Nao, yaitu 今は履いてないお前バカか 今日終日テストだし平気だよ。 Ya, di sini Satsuki mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menggunakan armor suci ya abangku. Oma. Baba Bowie. Ya, meskipun Satsuki mengatakan kepada Nao bahwa toh hari ini cuma ujian doang kan gak ngapa-ngapain, tapi karena Nao yang sudah menyadari akan fakta tersebut, tentu dong Mang Nao tidak bisa memalingkan pandangannya dari Satsuki. 気になって仕方ない Sama Aing juga, hingga Yukari yang kebetulan berada di dekat mereka mengira bahwa Nao itu sebenarnya menyukai Satsuki diam-diam. Sampai tiba-tiba サスケ iya, Nao yang tidak ingin sesuatu sampai terunboxing masih. Maka Nao pun langsung memeluk Satsuki dengan begitu erat. Yang tentu Yukari yang melihat akan hal tersebut seketika auto cemburu dong ya. Namun sebenarnya Satsuki itu memakai armor suci kok. Tapi armor suci tersebut milik ほら、それ俺のパンツすずちんが貸してくれた。返せ Ya, kini Satsuki menggunakan armor suci milik Nao. Namun ya Satsuki yang melihat akan sebetapa pedulinya Nao kepada dirinya, tentunya membuat Satsuki itu sangat merasa bahagia ya para penonton. ありがとう。 Dan kebaperan Satsuki, sang wanita yang sudah dicukurukuk Bapak MC sendiri pun sekaligus juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Pacarku Adalah Mantan Dari Ayahku episode yang ketiga, Mang. Mantap jiwa.